Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gibran Nabil. Nama saya Dimas Nova Monggolo. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan bab pengelolaan audio dan video dari bab 5 sampai bab 10. Ya, yang pertama adalah menyunting video dengan Adobe Premiere Pro, yaitu adalah kompetensi dasar pengolahan audio dan video. Itu dibagi ada dua. Yang pertama ada menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Yang kedua memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak video. Yang pertama, menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak, yaitu Adobe Premiere Pro adalah sebuah program menyunting video berbasis non-linear dari Adobe System. Premiere Pro adalah salah satu produk software dari Adobe Creative Suite, tetapi juga bisa dibeli personal. Perangkat lunak pengeditan video non-linear yang memungkinkan penggunanya untuk mengedit, mengatur, mengolah video secara profesional. Adobe Premiere Pro memiliki fitur-fitur penting, antara lain capture atau perekam video. Yang kedua, trim alat pemotong klip, dan titler pembuat teks judul. Pada efek-efek video Adobe Premiere Pro terdapat keyframe seperti yang terdapat pada Adobe After Effects. Kedua, cara mengedit di Adobe Premiere Pro. Yang kedua, sebelum melakukan editing yang pertama membuka Adobe Premiere Pro di komputer Anda. Pilih New Project untuk memulai editing video. Lalu Anda bisa menambahkan nama project itu, lokasi penyimpanan file project, dan settingan lainnya. Yang kedua, sebelum melakukan editing, kita membuat sequence, yaitu menggunakan Ctrl N, atau dalam istilah lain ini diibaratkan seperti scene. Cara mengedit dalam Adobe Premiere Pro, yaitu tahapan nomor 3. Pada tahapan sequence ini di bagian yang paling penting menurut kami. Kenapa? Karena kita akan memilih resolusi editing. Kita tinggal sesuaikan dengan file video yang dimiliki. Misal Anda mempunyai video resolusi 720 pixel atau 1080 pixel dengan 30 fps, atau disebut juga frame rate per second. Dan silahkan memilih 1080 pixel 30 atau 720 pixel 30, tergantung video yang Anda punya. Nomor 4, yaitu ini merupakan tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Anda bisa menggunakan fitur yang tersedia di bawah ini. Yang di atas. Salah satunya paling penting adalah timeline atau sequence tadi, dimana untuk menyatukan video yang akan kita edit dan menambah efek ataupun suara. Nomor 5, yaitu silakan Anda menuju file, import, atau Ctrl gitu. Ya. Ctrl I, dan pilih video sesuai lokasi yang kamu simpan. Nomor 6, setelah mengimpor video ke dalam project, secara otomatis Adobe Premiere akan menyimpan video Anda di kolom project atau nama project seperti di bawah ini. Yang ketujuh, yaitu bahan yang ingin Anda syuting atau edit sudah ditampung di kolom project. Tugas Anda sekarang adalah memindahkan video ke dalam timeline dengan cara drag and drop video. Jika Anda berhenti melakukan drag and drop video, akan tampil seperti di bawah ini. Kita bisa melakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu ada pemotongan di dalam Adobe Premiere Pro. Bisa menggunakan tools yang sudah tersedia di timeline dengan trim tool, atau juga dengan memotongnya dengan cara arahkan kursor ke ujung video seperti tanda yang di dalam kolom berwarna merah, lalu tinggal drag saja sesuai keinginan. Adapun kita setelah drag ujungnya, kita akan
dilakukan bisa mengurangi durasi video maupun memulihkan video tersebut yang telah kita potong tadi. Juga ada dengan cara memotongnya bisa memakai shortcut C ya. Jadi C cut. Setelah itu cara menambahkan transisi Adobe Premiere Pro, yang pertama itu pilih panel efek di sudut kiri bawah antarmuka. Setelah itu buka folder video transition. Yang ketiga pilih folder jenis transisi yang ingin Anda gunakan. Klik dan tahan pada transisi yang Anda pilih, lalu seret ke atas panel klip video. Setelah itu jatuhkan transisi ke posisi pada bilah klip video. Klik dan seret ujung kiri dan kanan transisi untuk memperpendek atau memperpanjangnya. Ya, yang ketujuh kita masuk ke teknik pengolahan audio video. Sebelumnya, apa itu sih suara? Suara adalah sesuatu yang dihasilkan oleh getaran yang berasal dari benda gerak. Simulasinya, benda bergetar. Terdapat perbedaan tekanan udara sehingga melewati udara gelombang dan dapat didengar oleh pendengaran kita. Setelah itu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya periode dalam satu detik. Satuannya adalah Hertz atau CPS, cycle per second. Jenis-jenis frekuensi ada 4, yaitu infrasound 0 sampai 20 Hz, pendengaran manusia 20 Hz sampai 20 kHz, ultrasound adalah 20 kHz sampai 1 GHz, dan hypersound 1 GHz sampai 10 THz. Manusia bersuara dengan frekuensi 50 Hz sampai 10 kHz. Suara musik memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Setelah itu amplitudo. Amplitudo adalah lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Seperti pada gambar. Satuan amplitudo biasanya adalah decibel atau dB. Batas ambang pendengaran manusia hanya sampai di bawah 85 dB. Kalau di atas 85 dB bisa merusak telinga. Bahkan kalau sampai 130 dB bisa memecahkan gendang telinga. Edit audio dengan software bisa dengan cara di softwarenya dapat menyeleksi wave atau block, ngopi, cut, paste, merekam, menambahkan efek-efek suaranya. Ya masih banyak lagi di softwarenya dan masih banyak yang lain. Setelah itu ada pembuatan film pendek. Yang pertama adalah menentukan ide. Yang pertama keresahan, kegelisahan, titik balik inspiratif, teladan dan masalah. Membentuk crew atau teamwork. Penentuan tim kerja yang baik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi video pendek, terutama crew yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan produksi. Sinematik dalam film. Sinematik adalah unsur pembangun sebuah film yang bersifat teknik. Unsur-unsur sinematik yang pertama yaitu ada mise-en scene, sinematografi, editing, dan suara. Sinematik, pengertian secara sederhana, sinematik adalah mengambil gambar sesuai kaidah film untuk bioskop. Coba perhatikan, bila kita menyaksikan film yang diputar di bioskop, nyaris tidak ada gambar yang kurang bagus, semuanya indah, enak dilihat. Sedangkan di dalam mise-en scene ada 4 elemen penting, antara lain setting, tata cahaya, kostum dan makeup, dan yang terakhir ada acting dan pengenalan pemain. Audio atau suara yang memberi peranan penting. Ada 2 dasar suara untuk ada di dalam film, yaitu storytelling dan story supporting. Storytelling adalah yang terpenting dalam sebuah film. Yang termasuk dalam storytelling adalah dialog, monolog, voice over atau narasi. Story supporting terdiri dari sound effect untuk menaikkan tensi dari film dan membuat penonton merasakan. Selain itu musik ilustrasi juga berperan di dalamnya. Selanjutnya kita ke perancangan naskah cerita. Yang pertama kita harus menentukan premis atau menulis premis, pernyataan cerita,
dan masalah yang menggerakkan cerita dalam sebuah premis tergantung dalam satu. Yang pertama adalah karakter dan atributnya, yang kedua aksi dan tindakannya, dan yang ketiga situasi. Biasanya ketika menulis premis, nama karakter belum disebutkan, melainkan menjelaskan atributnya terlebih dahulu. Sinopsis adalah rangkuman dari seluruh cerita yang ada di dalam ceritamu. Ibaratnya sinopsis adalah garis besar dari sebuah cerita dari awal hingga akhir. Kedua, yang selanjutnya ada treatment, sketsa dari skenario dan menjadi kerangka ceritanya. Treatment dibuat setelah penulis membuat sinopsis, karena treatment merupakan kerangka dari naskah sehingga penulis dapat lebih mudah mengurutkan isi dari program. Selanjutnya ada naskah atau skenario. Skenario adalah sebuah naskah atau dokumen tertulis yang berisi urutan cerita, dialog, adegan, dan instruksi lainnya yang menggambarkan secara rinci bagaimana sebuah film, acara televisi, atau produksi visual lainnya akan dikembangkan dan dieksekusi. Divisi produksi. Yang pertama adalah penyutradaraan, sinematografi atau sebut juga penata kamera, penata artistik, penyunting gambar atau editing, yaitu terakhir ada penata suara. Naskah atau skrip atau skenario, pastikan naskah yang telah dibuat setelah didiskusikan bersama seluruh divisi atau crew, dan kemudian dilakukan bedah naskah agar cerita film tersebut dapat digali lebih dalam agar menghasilkan film yang berkualitas dari segi cerita maupun pengemasan sinematik. Yang selanjutnya itu membuat breakdown script. Setelah skenario sudah diputuskan tanpa revisi, maka dibuatlah breakdown script yang berguna untuk mendapatkan detail dari produksi film yang akan dibuat. Detail tersebut meliputi time scheduling atau call sheet, analisis kebutuhan alat dan properti, analisis setting, dan yang terakhir ada analisis tata artistik. Dan di dalam sini terdapat langkah-langkah selanjutnya, yaitu ada analisis karakter, setelah itu casting, analisis setting. Analisis setting itu menganalisis sebuah tempatnya, dan detail survei saat kita datang ke tempatnya. Serta yang terakhir, yang selanjutnya ada analisis kostum, yaitu menganalisis kostum sebuah perannya. Shoot list. Pada divisi penata kamera selanjutnya memulai menyusun desain dari shoot yang akan digunakan sesuai dengan look dan mood dari film tersebut dengan cara membuat direktor shoot atau sering disebut shot list. Yang selanjutnya ada floor plan. Floor plan dalam film merupakan denah set yang digunakan untuk syuting. Floor plan disusun sebelum proses produksi atau pre-production dan sangat berguna sebagai panduan proses produksi. Floor plan terdiri dari beberapa jenis, yaitu floor plan untuk divisi kamera, berisikan penempatan kamera dan lighting, dan yang kedua ada floor plan untuk divisi directing, berisikan blockingan dan pergerakan aktor di dalam sebuah set. Jadi floor plan itu adalah titik-titik dari kamera tersebut. Jadi misal kamera di sini ada, maksudnya kamera 1, kamera 2 menyorot ke berbeda. Jadi kesannya di film gimana ya, lebih aktif gitu. Jadi ada pergerakan sebuah kamera. Kemudian ada storyboard. Storyboard adalah papan cerita yang dibentuk menyerupai komik, di mana gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit atau tidak kekurangan gambar. Yang ketiga, membuat naskah video atau skenario. Membuat naskah video atau skenario, mengenal naskah video. Penulisan naskah secara teoretis merupakan komponen dari pengembangan media, atau secara lebih praktis merupakan
bagian dari kegiatan produksi media penulisan ini media penulisan naskah ini tentu saja melalui tahap-tahap perencanaan dan desain, pengembangan serta evaluasi. Seperti halnya proses menulis pada umumnya penulisan untuk naskah video atau film ini juga dimulai dengan penelahan ide atau gagasan dan topik. Gagasan yang telah dirumuskan kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita. Ya, naskah dibedakan menjadi dua, yaitu naskah satu kolom seperti pada gambar, yaitu ada INT, ruang tamu, ya masih tanpa kolom lah. Yang kedua yaitu naskah dua kolom, yaitu dipisahkan. Jadi ada video sendiri tetap pakai INT dan dipisahkan dengan yang kanan ada audio. Oh ya. Ya itu terakhir. Mungkin itu yang terakhir. Sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jangan lupa subscribe juga channel Telsa TV di atas. Bisa diklik loncengnya juga biar kami lebih aktif lah untuk sering mengupload jurusan multimedia dan DKV mungkin tahun besok. Ya, subscribe. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum. Ada salah kata sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.